Gary Neville, Arsenal salah sendiri dalam krisis lini depan. Mantan bek Manchester United, Gary Neville, menegaskan bahwa Arsenal hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas krisis lini depan yang mereka alami saat ini. Skuad Mikel Arteta sedang dihantam badai cedera, dengan Gabriel Jesus dan Kai Havertz dipastikan absen hingga akhir musim. Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka juga harus menepi, membuat The Gunners kekurangan opsi di lini serang. Meski mengetahui kelemahan di lini depan, Arsenal memilih tidak menambah penyerang baru pada bursa transfer Januari. Keputusan ini didukung sepenuhnya oleh Arteta, tetapi Gary Neville menilai langkah tersebut kini menjadi bumerang. Berbicara kepada The Gary Neville Podcast, ia mengatakan, "Saya tidak punya banyak simpati untuk Arsenal. Mereka sudah tahu sejak awal musim bahwa mereka kekurangan striker. Mereka juga sudah mengalami 2 kali persaingan gelar, jadi mereka tahu tantangannya. Ini bukan tim yang kurang pengalaman, bukan manajer yang kurang pengalaman, dan bukan situasi yang baru bagi mereka." Menurut Neville, Arsenal telah menyadari masalah ini jauh sebelum bursa transfer dibuka, tetapi tetap gagal mendatangkan pemain yang dibutuhkan. "Saya tidak mengatakan mereka harus panik membeli striker, tetapi mereka tahu ada masalah sejak Januari dan tetap tidak bisa menyelesaikannya." Dalam kemenangan terbaru melawan Leicester City, Arsenal harus bermain tanpa striker murni. Leandro Trossard ditugaskan sebagai ujung tombak, tetapi 2 gol kemenangan justru datang dari Mikel Merino yang masuk sebagai pemain pengganti. Arteta menyadari bahwa timnya harus beradaptasi dengan kondisi ini dan mengandalkan kontribusi dari berbagai pemain. "Kami harus berbagi beban di lini serang. Kami telah mempersiapkan berbagai skenario dan berharap strategi ini berjalan efektif," kata manajer asal Spanyol itu. Inter superior di babak pertama tapi Juventus pantas menang. Pelatih Juventus, Thiago Motta, menegaskan bahwa timnya pantas menang atas apa yang terjadi di babak kedua, meski Inter Milan superior di babak pertama. I Bianconeri melanjutkan kiprahnya di Serie A pada Senin 17 Februari dini hari WIB dengan menjamu I Nerazzurri di Allianz Stadium, Turin. Mereka bermain dengan modal kemenangan pada 3 laga sebelumnya di semua ajang, yaitu atas Empoli, 4-1, Como, 2-1, dan PSV Eindhoven, 2-1. Inter Milan tentunya berbeda dengan ketiga lawan terdahulu, namun Juventus sukses merengkuh kemenangannya secara beruntun di semua ajang berkat gol tunggal Francisco Conceição pada menit ke-74. Randal Colomuani, yang mencetak 5 gol dari 3 pertandingan terdahulu di Serie A, kembali membuktikan tajinya dalam laga ini. Meski tidak mencetak gol, sang striker pinjaman dari Paris Saint-Germain mempersembahkan sebuah assist penting untuk gol Conceição. Di babak pertama, Inter sempat memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun tak satu pun yang berbuah gol. Thiago Motta mengakui bahwa Nerazzurri superior di babak pertama, namun Juve pantas untuk menang atas apa yang terjadi di babak kedua. "Kemenangan seharusnya membantu kepercayaan diri kami. Kami tidak pantas menang di babak pertama, karena Inter superior, jadi Anda tidak akan berjalan jauh dengan hanya mengandalkan keberuntungan," kata Motta kepada DAZN. "Kami pantas untuk menang di babak kedua. Saya sudah melihat kami sering kesulitan di kandang dan kami melakukannya lagi di babak pertama, sedangkan kami menjadi lebih bebas di laga tandang," tambahnya. "Di babak kedua, kami menekan dengan lebih tinggi, bermain sepak bola dengan bagus, meraih kemenangan dan ini meningkatkan kepercayaan diri kami." Real Madrid kembali prioritaskan Trent Alexander-Arnold. Terlepas dari apapun yang terjadi selama sisa musim ini, jelas bahwa Real Madrid bersiap untuk musim panas yang sibuk. Klub ini telah mengalami banyak cedera musim ini, yang memaksa Carlo Ancelotti untuk melakukan penyesuaian drastis, terutama di unit pertahanan. Dengan mengingat hal itu, orang akan berharap Real Madrid akan memperkuat barisan mereka di unit pertahanan musim panas mendatang. Menurut Fabrizio Romano, Real Madrid mempertimbangkan Trent Alexander-Arnold sebagai target pertama mereka di musim panas mendatang. Ini menyiratkan bahwa klub akan memprioritaskan perekrutan bek Liverpool, yang kontraknya di Anfield berakhir pada akhir musim. Ini tidak akan mengejutkan bagi kebanyakan orang, karena Madrid kehabisan pilihan di departemen bek kanan. Pilihan terpercaya klub Dani Carvajal telah berjuang melawan cedera sepanjang musim dan diperkirakan tidak akan kembali musim ini. Sementara itu, alternatif Carvajal Lucas Vazquez juga berjuang dengan performa dan kebugaran, sehingga memaksa Ancelotti untuk menjadi kreatif. Potensi penambahan Alexander-Arnold untuk tujuan itu dapat menjadi angin segar bagi Madrid. Pemain Inggris itu adalah bintang mapan yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam bisnis ini. Mengingat profil usia dan bakatnya, ia memang bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat baik bagi klub.
Faktor lain yang menjadikan Alexander-Arnold sebagai pilihan ideal bagi Madrid adalah fakta bahwa pemain Inggris itu dapat tersedia dengan status bebas transfer pada musim panas 2025. Oleh karena itu, prospek untuk merekrut salah satu bek kanan terbaik di dunia dengan status bebas transfer adalah sesuatu yang tampaknya tidak dapat dilewatkan oleh Madrid.